Tapi kalau udah menjelang Lebaran itu kan permintaan banyak banget. Terpaksa saya pakai mesin. Kalau Lebaran berapa Bu? Sampai berapa pesanan? Sehari 10 kilo. Sehari 10 kilo? Berturut-turut Iya, sebulan? Berturut-turut itu. Wow. Apalagi lagi zaman pandemi kok. Berapa? Orang-orang kan mungkin drop gitu ya usaha. Halo Sobat Kelvin Hartono Official, jumpa lagi bersama saya. Dan saya ditemani oleh sahabat saya, namanya Katie. Yuk kita kenalan, silakan. Hai, thank you banget Kak Calvin. Sama-sama. Buat kesempatan yang luar biasa banget. Kalau saya Katie, seorang health coach, bisa diundang bersama-sama di tempat ini untuk mereview makanan dari UMKM yang pastinya excited banget. Kalau boleh sedikit cerita ya kok. Jadi dulu saya ikut sebuah program ya yang membuat saya bertransformasi dengan luar biasa. Jadi dalam waktu 90 hari aja aku bisa turun sampai ke sini tuh 20 kilo loh. Nah, di nanti situ kita lihat ya fotonya. Nanti boleh saya ditampilkan ya biar makin penasaran. Jadi kalau teman-teman yang merasa kayaknya butuh solusi untuk penurunan berat badan, bahkan untuk improve kesehatan, baik dari anak-anak dari usia 5 tahun loh kok, sampai lansia 70 tahun selama juga masih bisa bergerak gitu ya, kita bisa bantu, dan ibu menyusui juga boleh. Jadi program kita itu sungguh aman, sehat, jadi nggak ada efek samping, kecuali efek sampingnya tuh lebih gampang selfie gitu, lebih narsis lagi gitu, keren kan? Iya, kayak gitu, thank you. Iya, nanti kamu kalau mau cobain produk kamu, bisa kontak kamu di mana? Boleh melalui DM Instagram @ruth_c_anastasia. ruth_c_anastasia. Yes. ruth_c_anastasia. Betul sekali. Oke, teman-teman, kita sudah kehadiran Ibu Atun. Bu, silakan. Terima kasih Bu ya sudah berkenan hadir. Dan tolong diperkenalkan diri dan produknya. Assalamualaikum, nama saya Ibu Tunifa, biasa dipanggil dengan Ibu Atun. Produk saya bawang goreng. Mana? Bawang goreng ini berasal dari, karena di pasar tempat saya itu tinggal, itu tuh banyak kan bawang yang campuran. Jadi mungkin dicampur terigu, apa biasanya? Terigu, tepung ya? Terus ada juga yang dicampur seperti singkong. Campur gitu. singkong juga ada. Yang murah itu. Nah, berawal waktu itu saya nanya ke tukang jualan itu yang di Pasar Kaget dekat rumah saya. Saya nanya, Ibu, nggak ada apa bawang yang goreng yang asli? Karena setahu saya dulu ibu saya tuh goreng asli gitu, nggak ada campurannya. Untuk kalau kita ada acara-acara apa aja gitu loh. Nah, ternyata nggak ada. Terus saya dikasih tantangan, coba Bu, situ bisa nggak bikin bawang goreng yang asli? Nanti kalau bisa taruh di sini di pasar. Orang Pasar Kaget itu? Iya, orang Pasar Kaget itu. Nah, saya itu dikasih serutan bawang. Oh, dikasih? Ini, iya saya dikasih. Itu tuh orangnya baik banget itu. Jadi suaminya tuh teman suami saya. Oke. Nah, udah dikasih, saya coba. Tadinya pertama saya belanja bawang tuh cuma sekilo. Dari sekilo saya coba, saya kupas, saya serut, pakai serutannya pun saya belum tahu caranya gimana gitu. Udah itu saya coba. Pertama memang kita buat kok bawangnya masih kurang bagus. Memang pengalaman itu guru yang paling berharga. Iya, betul. Jadi dari pengalaman goreng, dari bawang itu gosong, dari bawang itu agak melempem, sampai saya berproses sampai saat ini gitu. Alhamdulillah udah jadi bagus. Nah, berawal dari situ
saya coba goreng dari sekilo saya titipin. Ternyata respon itu rada bagus. Saya nyoba semangat lagi. Cobain gitu. kan? Enak. Terus saya coba goreng lagi, saya titipin di sana. Nah, udah saya titipin, lama-lama jadi yang tadinya cuma goreng sekilo, 2 kilo, lama-lama sekali produk tuh bisa 5 kilo, bisa 10 kilo. Wah. Sekarang sampai berapa Bu? Sekarang. Sekarang rata-rata untuk perharinya 5 kilo saya goreng. Gitu. Itu juga memang butuh waktu yang agak lama ya kalau goreng ya. Tadinya kan saya pakai serutan. Udah pakai serutan, tapi kok kayaknya masih banyak yang hancur gitu. Terus saya berpikir lagi, saya coba manual, ternyata manual itu lebih bagus kok hasilnya. Potong biasa? Iya, potong biasa. Oh gitu? Iya. Bedanya apa? Bedanya kalau dipotong sama serutan itu masih Bu, ada serutannya yang, kayak begini kan Bu? enggak, yang begini. Oh begini, kayak serutan es? Iya, kayak gitu. Nah, ternyata itu juga masih banyak yang rontokan-rontokan gitu. Nah, pas waktu itu serutan saya kan rusak. Terus? Akhirnya saya potong manual. Ternyata pas dipotong manual tuh nggak ada yang lebih tersisa, bagus. malah lebih bagus. Nah, tapi kan karena banyak permintaan, akhirnya sama anak saya tuh dibelikan mesin. Tapi ternyata mesin pun masih kurang bagus. Kurang bagus kalau menurut saya. Mesin pakai listrik Bu? Pakai. Jadi mesin pemotong bawang itu nanti kita masukin bawang, nanti keluar tuh udah jadi. Nah, tapi ternyata hasilnya memang kurang bagus. Tapi akhirnya kalau memang saya lagi sempat setiap hari 5 kilo saya masih sempat. Tapi kalau udah menjelang lebaran itu kan permintaan banyak banget. Terpaksa saya pakai mesin. Kalau lebaran berapa Bu? Sampai berapa kilo pesanan? Sehari 10 kilo. Sehari 10 kilo? Berturut-turut sebulan? Berturut-turut itu. Wow. Apalagi lagi zaman pandemi kok. Berapa? Orang-orang kan mungkin drop gitu ya usaha. Tapi saya malah naik. Sampai berapa Bu waktu pandemi? Pandemi itu bisa sehari 15 kilo kok. Wow. Menjelang lebaran itu kan kebetulan mungkin orang nggak pulang kampung ya. Kebetulan di sini tuh orang masih pada di sini, jadi mereka tuh butuh bawang goreng dan lumayan banyak gitu. Jadi saya kan kebetulan rumah dekat pasar induk. Jadi belanjanya di sana dan lebih murah. Lebih murah memang. Iya, lebih murah dan segar. Segar. Kebetulan saya juga asalnya dari Brebes. Oh, jadi, ya ampun. Tempat bawang goreng. Itu sumbernya. Itu nama pasar induk apa Bu? Pasar induk? Pasar induk Cibitung. Oh, Cibitung. Oh, daerah situ rumahnya. Daerah situ juga. Rumah saya nggak jauh dari sana. Luar biasa. Dari berawal dari nyoba-nyoba bawang itu saya nyari di pasaran nggak ada, yang maksudnya yang asli gitu. Jadi saya tuh nyoba goreng sendiri dan sampai sekarang itu memang tadinya saya pengen usaha gini kok, pengen usaha tapi yang kira-kira nggak kenal musim. Kalau kayak kue nastar saya juga suka nyobain. Iya, tapi itu musiman ya. Musim Natalan, musim Lebaran gitu kan. Nah saya pengen usaha tuh kira-kira yang terus menerus. Nah bawang goreng itu masuk dong Bu? Termasuk. Jadi nggak kenal musim. Jadi mau musim nggak Lebaran pun saya tetap goreng, mau musim Lebaran pun produksi masih bisa meningkat gitu ya. Jadi udah saya terusin juga. Dan di samping itu juga saya tuh pengen punya usaha yang kira-kira nanti bisa diteruskan sama anak saya. Karena anak saya perempuan dua-duanya. Gitu kan. Terus? Nah lebih itu juga waktu itu anak saya itu masih SMP. Saya berpikiran gini, saya pengen anak saya sampai bisa kuliah. Bagaimana cara saya untuk mencukupi kebutuhan nanti kalau sampai dia kuliah gitu. Dan alhamdulillah dua-duanya selesai kuliah. Yang selesai kuliah. Selesai. Di Unsud. Apa itu? Sudirman, Purwokerto. Oh. Ambil kuliah apa? Pertanian. Oh, pertanian. Wah, pas ya. Sekarang alhamdulillah sudah kerja. Dan yang kecil sekarang di UNES DKV. Dia jurusan DKV. Yang desain ya tadi desain sempat ini ya. diceritain di awal sama kami. Ibu ini mereknya apa ya? Itu aku nggak lihat. Bawang goreng Mbak Atun. Oh, bawang goreng Mbak Atun. Sesuai namanya. Oke. Namanya soalnya gini, kata suami saya waktu itu bilangnya, udah mah kasih merek kamu aja. Siapa tahu nama kampung rezeki kota. Iya. Kayak Atun, adiknya Sidul, anak sekolahan ya. Bukan,
Ya, Udah, ngetop itu. Saya Ngetop. tuh berkaca dari ini, kayak ayam goreng Suharti. Itu kan namanya kampung kok. Iya, Tapi kan, Asli. tapi kan nasional. nasional gitu. Nah, saya berkaca dari situ aja. Tadinya mau dikasih merek apa ya, saya masih bingung. Tapi kata suami saya, udah mah, coba siapa tahu nama kampung rezeki kota. Iya, Gitu. Dan sudah. alhamdulillah. Iya, sudah dipatenkan namanya. Itu belum kemarin mau saya patenkan. Jangan lupa ya, Bu. Iya, nanti saya patenkan. Kemarin saya lihat tuh ada merek Mbak Atun juga, tapi rumah makan. Iya. Nah, saya lagi nanya ini kalau di Haki, ini Mbak Atun itu yang bawang goreng kan belum ada, Iya. tapi ada rumah makan. Nah, saya waktu itu nanya, cuma saya masih belum jelas. Jangan sampai kejadian nanti udah Iya. ngetop Ah, seperti kayak sambal belibis, Bu. oh, Ya, itu kesian banget yang Iya. ngebajak itu malah keponakannya. Oh, Iya, gitu, sampai iya. sampai omnya itu, pamannya itu harus ganti semua mereknya dan produk yang masih tersisa pun dianggap melanggar Oh, membajak. Jadi diganti semua. Aku Gitu. ada, nanti boleh ngobrol-ngobrol, aku ada teman di Haki, jadi mungkin kalau mau konsultasi juga bisa. Ya. Itu Jadi yang penting paling banget. penting banget buat UMKM, merek itu harus didaftarkan di Haki. Ya, jangan sampai udah lewat, telat, kamu dibajak namanya. Sayang ya jerih payah kita Iya. diambil sama orang. diambil sama orang. Terus, Bu? Terus suka dukanya ya kok ya. Pernah tuh. Apa? Kan di pasar kaget ceritanya. Saya udah naruh lama di situ. Dan itu toko kedua yang saya taruhin. Dan waktu itu juga dia yang minta sendiri. Telepon ke saya, Bu, bisa nggak di tempat saya ditaruhin bawang, dititipin gitu. Oh iya, bisa Umi, saya titip di situ. Nah, pas pada suatu saat, saya tuh memang waktu itu ekonomi lagi drop banget. Saya ngandelin bawang untuk sekolah anak-anak saya. Nah, waktu itu tiba-tiba di-cut. Maaf Terus? ya Bu, bawang Ibu nggak laku di sini. Kenapa? Padahal laku kok. Oh, sengaja terus? Sengaja di-cut itu. Memang saya itu waktu itu ya sedih. Tapi dari situ saya mikir, saya nggak boleh patah semangat. Anak saya masih butuh untuk sekolah, untuk biaya dia, supaya pendidikan itu kan penting. Pendidikan itu lebih tinggi, bisa lebih tinggi gitu. Betul. Nah, saya tuh waktu itu sedih, tapi saya semangat. Semangatnya apa? Di samping mungkin itu sebuah pengalaman yang nggak enak buat saya ya. Tapi di samping itu saya sekalian ngantar anak sekolah kok itu. Saya bawa bawang goreng itu saya taruhin, saya tawar-tawani itu apa tukang sayur yang di jalanan itu, yang di kios-kios itu saya tawarin. Tapi memang dari situlah saya jadi berkembang. Saya tawarin temen yang di Tough luar ya, kota. ibu-ibu sekarang tough. Terus? Karena cinta kok. Iya, jadi Passion juga. saya tawar-tawarin yang di luar kota, aku produksi bawang dong, ini dong. Ada yang di Bojonegoro. Dia Sampai juga ke kirim. Bojonegoro? Ke Jombang juga kirim. Terus ke Depok saya kirim, ke daerah Duren Sawit dan Duren Jaya Bekasi juga kirim itu. Ke Jakarta Barat juga ada gitu. Memang kita yang penting semangat, jangan karena kejadian sedih terus kita patah. Kalau saya gitu. Jadi saya tetap saya tawar-tawarin, ini aku produksi bawang gini. Biasa lah promosi. Ternyata memang promosi dari mulut ke mulut itu lebih efektif. Iya, powerful itu. Iya, itu daripada kita Dan nggak ada biayanya ya, Bu ya? Iya, betul. Nah, daripada kita sekedar pakai selebaran, pakai mana, ternyata tuh memang lebih lebih efektif lah menurut saya. Jadi mereka tuh tahu tuh dari mulut ke mulut gitu. Oh iya, Mbak tuh nanti kirim bawang ke sini gitu. Nah, sekarang juga saya itu naruh di Koperasi Rumah Sakit Harimima. Bekasi. Yang di Medland, Cibitung. Oh, Cibitung. Saya di situ. Kebetulan Aku ada tahu, kenalan. aku tahu prosesnya nggak gampang itu, aku tahu. Iya, susah ya, Bu ya? Susah. Jadi kita buat penawaran, kita kasih sampel, Wow. kita Terus? Istilahnya izinnya apa aja, terus banyak lah. Tapi alhamdulillah bisa masuk di sana. Keren. Apalagi kalau mau musim Lebaran kok. Bukan Lebaran Haji. Oh, Lebaran Haji. Idul Ini Adha. orang pada naik haji. Oh, naik Idul haji. Adha, bukan? Itu biasanya bulan apa, Bu? Kan Penanggalan bulan. pas orang pada pergi haji itu tergantung penanggalan bulan. Jadi
Para karyawan, para dokter yang di rumah sakit itu, yang orang tuanya mau pergi haji, yang mau pada umroh, biasanya tuh minta bawang goreng saya untuk Buat dibawa ke sana. Karena di sana nggak ada kali Ibu. Kadang kan ini ya, yang apa, yang susah makan, Nafsu makan. Dia makan pakai ini aja udah. Iya, Nasi makan panas, nasi anget, ini itu Indonesia the best. Waduh. Indonesia, itu. Memang seringannya itu, jadi orang pada umroh itu pada nelpon. Itu meledak sampai berapa permintaannya Bu per kilo? Ya, Idul kalau Adha. itu Idul Adha sih, ya tergantung rezeki kali Iya, ya. iya. Jadi Sampai kalau pas memang- berapa itu waktu itu? Heboh-hebohnya. Kalau itu biasanya kadang satu orang tuh ada yang 5 bungkus itu. Dokter-dokter ya. Dokter. Banyak alhamdulillah itu dari rumah sakit dari Mina itu banyak yang minta. Biasanya kalau ini buat tuh nanti kirim bawang ya, soalnya nih ada yang mau pergi haji minta sekian gitu. Kadang satu orang 5 bungkus lah berapa gitu ya, namanya rezeki itu tergantung ininya sih kok. Tapi buat saya tuh gini, kita itu kalau lagi dicela orang, lagi dibikin down sama orang, jangan patah semangat. Iya. Tetap harus semangat. Kalau saya begitu, prinsipnya itu harus. Soalnya apa? Saya juga selain itu pengen mewariskan usaha untuk anak saya. Jadi saya udah bilang ke anak-anak, nanti tolong usaha ini jangan sampai berhenti sampai di mama aja. Nanti supaya. Terus gimana anak-anak lanjutin nggak Bu? Anak saya yang perempuan Lanjutin. Anak saya kan 2 perempuan, yang besar itu Pertanian. udah bisa produksi dari istilahnya Mentah sampai jadi. Udah bisa sendiri tanpa bantuan Ibu. Iya, tanpa bantuan saya. Siapa namanya? Anak saya Analis Lukis Bunga Merdeka namanya. Panggilannya? Kikis. Halo Kikis, keren banget loh kamu. Iya, Mau harus ada lanjutin, kiprah. Memang estafet bawang goreng ini luar biasa. Sebuah produk kalau tidak ada yang melanjutkan, berapa hebatnya juga tidak akan mati dia di tengah jalan. Iya, soalnya gini, prinsip saya itu usaha tuh bisa di mana aja kok, gitu. Kerja tuh nyari duit tuh bisa di mana aja, nggak harus jadi orang kantoran, nggak harus berangkat pagi pulang malam. Yang penting kan intinya kita mencari rezeki yang halal. Gitu. Kalau bawang goreng ini kan insya Allah halal ya, karena saya pun tulisan asli 100% itu memang karena asli, nggak pakai campuran apa-apa gitu. Tapi saya juga punya cita-cita gini kok, saya itu pengen gitu ya, pengen yang order bawang saya itu mungkin kayak hotel, kayak rumah makan yang besar gitu ya. Pengen saya sih begitu. Jadi sasarannya itu bukan cuma ibu rumah tangga gitu kan, bukan cuma orang-orang yang di dekat rumah saya aja, tapi saya pengen arahannya. Amin, kita doakan ya, Kety. Itu bisa. Nah, kalau anak saya yang kecil ini kayaknya untuk memasak tuh nggak tertarik. Dia brandingnya aja nih nanti desainnya. Yang penting anak pertama udah. Jadi cukup memang ya. saya tawarkan kan ke anak, ini siapa yang kira-kira mau nerusin usahanya mama ini. Itu mah Mbak Kikis mungkin kan bisa goreng. Kalau adiknya kan cenderung ke bapaknya dari pelukis. Tapi tetap bisa berkiprah, bantuin desain, bikin produk. Usaha saya kan bukan cuma bawang goreng aja, ada jahit juga. Oh, jahit juga. Buat tas, cuma saya nggak bawa produknya ke sini. Iya. Tapi memang kok kalau untuk di bazar itu yang laku tuh bawang putih gitu. Bawang putih goreng juga ada. Oh, bawang putih goreng? Ada. Oh iya, aku paling suka bawang putih goreng. Oh. Makan apa-apa itu pasti pakai itu. Bawang putih dan sehat. Iya, benar-benar. Dan itu juga untuk hipertensi gitu betul. juga bagus. Gitu. Cuma kemarin tuh Pak saya. Iya, nggak apa-apa Bu. Bu, ini satu ini berapa harganya? Satu itu harga reseller 18.000 dari saya. Kalau jual mungkin bisa 21.000. Oke. Gitu. Bu, kalau mau beli bisa kontak di Bu. Kalau mau beli kontak saya 0813 1615 0177. Sekali lagi Bu. 0813 1615 0177. Dengan Ibu Atun langsung. Oke. Jujur Li, dengan harga segini ya, kualitasnya sangat terjangkau banget. Aku ngerasain nggak pahit.
Jadi aku Dia cukup. bagus. Jadi ibu mertua aku kan rajin masak nih. Hmm. Dia pernah bikin bawang goreng. Aku pikir ini mah the best sih punya Mbak Aton. Jadi nanti aku nggak suruh Garing. mama mertua aku, biasa aku suka titip, Mama tolong bikinin dong. Aku ini ke Bu Aton aja. Iya, langsung. Langsung Tadi nomor aja Bu WA-nya Aton. udah Berapa gram Bu? 18.000 untuk 80 reseral gram. atau Ini 80 gram bisa buat Nanti makan. ininya diperbaiki, diperbesar Bu ya. Iya. Ya, biar kelihatan. Ya, nanti Udah? cetakannya langsung. Boleh nanya satu lagi nggak sih? Boleh, boleh. Nah, ini kan memang diwariskan. Ya. Jadi ibu nanti sebagai apa nih kalau udah diwariskan nih ke Kikis, atau nanti dibantu desain sama adiknya? Adiknya Kikis namanya siapa? Genium. Genio. Wah keren banget namanya. Genio. Genio. Genium. Iya. Dari kata Mobil, Bu. genius. Iya, iya, iya. Wah, dahsyat. Nah, ini Dari kata-kata ibu genius. nanti sebagai gimana nih posisi ibu nih? Kan ada anaknya nih, Mbak Kikis sama Mbak Genio ya. Ibu sebagai gimana nih untuk posisi ibu? Tadinya kan owner, nah ini gimana? Ya kalau saya sih gini ya, pengen saya itu kalau sudah diwariskan ya biarin deh dia yang memasarkan, dia yang produksi, saya cukup mengawasi aja lah. Oh, mengawasi. Iya, Ibu tinggal jadi jalan-jalan ya? Iya, iya, iya. Karena kan usahanya dari SMP loh kok. Dari SMP anak-anak sampai dikuliahin ya, Iya. dijadiin orang lah istilahnya. Dari bawang goreng. Dari bawang goreng, dari pasar ke pasar bahkan mengalami up and down. Iya. Wah ini patut ditiru nih, strong woman banget. Dan pasti. aku yakin itu udah jerih lelahnya Iya. gitu ya perjuangannya. Perjuangannya ditolak orang Nah, kalau itu pas dia. nawarin, Bu boleh nitip bawang enggak gitu. Oh maaf Bu udah ada. Kita Ditolak. harus siap mental. Teguh, Antara ya. ditolak dan diterima itu kita jangan pernah putus asa, jangan pernah wah kok aku ditolak ya, jangan. Maju terus ya Maju Bu, terus. karena ibu punya visi tadi tuh. Pengen anak-anaknya sekolah jadi orang yang berhasil sehingga produksi bawang goreng yang udah dibikin sedemikian rupa ini akan lanjut terus. Terus. Jadi maksudnya aku ke depannya ibu selain mengawasi ya, menjadi ibu yang menuntun anak-anak, Iya. apalagi yang mungkin mimpi yang belum ibu tercapai gitu. Yang belum ya mungkin siapa tahu saya bisa umroh ya dari Amin ya. dari bawang goreng ini. Kita doain pasti mimpi mulia. Betul. Betul. Ya mudah-mudahan sih ini ya bisa berlanjut terus. Memang awalnya juga anak saya nggak doyan bawang goreng. Tadinya kalau masak di sayur ini ya bawangnya dipinggir-pinggirin. Kayak saya Kayak juga nggak terlalu relate suka. banget ya. Tapi bawang merah saya suka, Bu. Nah terus tadinya dipinggir-pinggirin. Nah tapi begitu saya bikin gitu, anak-anak saya jadi doyan. Mama bawang goreng ternyata enak ya. Bikin harum masakan juga Iya. kan Bu. Iya. Tadinya memang anak saya kurang suka gitu. Pas saya bikin, saya proses, dia nyicipin, kok enak ya Mak? Perasaan kalau di sayur suka nggak enak. Tapi ini beda kan dia, akhirnya jadi doyan. Bikinan gitu. ibu ya soalnya Bikinan ibunya enak. tuh alhamdulillah jadi Iya. doyan. Nah dari situ anak saya juga suka bantuin pemasaran, Iya. ditawar-tawar. Satu lagi kok, Ibu Aton tadi nyempet ngomong, aku pengen bawang goreng ini masuk ke restoran-restoran besar, ke Nah, hotel-hotel. itu mimpi Itu yang mimpi harus juga. tercapai. Jadi buat Bapak Ibu ya yang Punya di hotel, restoran. ini rekomen banget loh. Jadi memang nggak anti ribet, jadi cepet, Iya. makanan apapun pasti enak. Semoga harapannya terkabul ya, Bu. Amin. Terima kasih ya, Bu, Iya, sudah sharing di sama-sama. tempat kami. Nah, itu teman-teman percakapan kita dengan Ibu Atun, bawang goreng Ibu Atun. Nanti tinggal dipesan di nomor WA yang sudah ada. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan kami bertiga mengucapkan sampai jumpa. Sampai jumpa.